Aisyakun tegese kemamangan, wanifakun dan sifat munafik. Wal qasiyati qulubuhum, wal qasiyati lan wong kang atos apa qulubuhum pira-pira atine al, apa qulubuhum pira-pira atine al. Ail musyrikina tegese wong kang padha musyrik. Ang qabulil haqi saking nampani ing hak, saking nampani ing hak. Wa inna dhalimina lan satenane wong kang padha zalim. Ayil kafirina tegese wong kang padha kafir iku lafi syikokin yektine ing dalem sulaya pasulayan ba'idin kang adoh ay khilafin tegese pasulaya tawilin kang suwe atau kang dawa ma'an nabi serta kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Wal mukminina tafitang an-nabi wal mukminilan sertane para mukminin hai sujaro dalam sekiranya lumaku ala lisani ing atase lisane kanjeng Nabi apa dikru alihatihim nutur ing pangerane ya Allah ya Rabbi ya Karim zalimin utawa kafirin niku bima kelawan barang ya Allah ya Rabbi ya Karim bima kelawan barang yurdihim kang ngeridoake, kang ngerelaake, kang marmake opo maing zalimin tapi summa abtola nuli batalake sapa Allah dalika mengkono alihatihim zalika mengkono madkur min dzikri alihatihim waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fadukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina ila siratim mustaqim. Surat Al-Hajj ayat 54. Tujuannya yang kedua waliya'lamal ladzina waliya'lamalan terapun ngerti sapa alladzina wong akeh utu kang den alladzina kang den paringi sapa alladzina tauhid ing tauhid ing nyuciake ing Allah wal Qur'an lan ing Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ngerti annahu ing satenane Al-Qur'an ayat kese Al-Qur'an iku al-haqqu barang kang hak mir rabbika saking pangeran sira fayu'minu mongko padha iman sapa alladzina utul ilma niku iman bi kelawan Al-Qur'an fatukhbita mongko tentang ayatat ma'inna tegese dadi anteng lahu ya Allah ya Rabbi ya Karim wa dadi anteng lahu maring Al-Qur'an apa qulubuhum pira-pira atine alladzina utul ilma wa innallaha lan satenane Gusti Allah iku lahadi alladzina yaktine kang nuduhake ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ila siratin maring dalan ai tariqin tegese dalan mustaqimin kang lurus kang jejeg kang lurus ai dinil Islam tegese agama Islam
Tapi wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabu yaumin 'aqim. Surat Al-Hajj ayat 55. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wala yazalu lan ora gengsir sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina iku fi miryatin ing dalem kemamangan. Aisyakin tegese ing dalem kemamangan. Minhu sangking Al-Qur'an. Allah ya Rabbi ya Karim. Bima alqahu syaitan ala lisanin nabi. Bima kelawan barang atau sebab barang alqahu kang nibaake ing masapa syaitan ala lisanin nabi ing atase lisane Kanjeng Nabi, tapi summa ubtilah nuliten batalake apa ma alqahu syaitan. Nuliten batalake apa ma alqahu syaitan hatta ta'tiyahum sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabu yaumin 'aqim. Hatta ta'tiyahum sehingga nekani ing alladzina kafaru sehingga nekani ing alladzina kafaru apa as-sa'atu waktune mati atau kiamat. Apa as-sa'atu waktune mati atau kiamat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim baghtatan kelawan ngeget secara tiba-tiba. Sa'atu mautihim tegese waktune matine alladzina kafaru awil kiamatu utawa kiamat fujatan kelawan ngeget au ya'tiyahum 'adzabu yaumin aqim au ya'tiyahum utawa nekani ing sinten kafaru apa adzabu yaumin adzabe siksane dina Akimin kang gabuk apa yaumin huwa utawi yaumun akim iku yaumu badrin badar la khairana kebagusan iku fihi ing dalem yaum lil kufari kang kafir karihi kaitine angin al akimi kang gabuk apa rih allati la ta'ti kang ora nakaake apa rihil akim bi khairin kelawan kebagusan au huwa yaumul qiyamah la laila ba'da au huwa yaumin akim kiamat dina kiamat la laila ora ana wengi iku ba'dahu ing dalam sause yaum al mulku yauma idzil lillah yahkumu bainahum alladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Al mulku tai kerajaan yauma idzin ing dalem ya'tihim adzabu yaumin aqim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang mana adzabu yaumin aqim ini bisa diartikan hormat ya. Al mulku tai kerajaan yaumaidin ing dalam ikilah yaumul qiyamah, dalam ikilah dino yaumul qiyamah. Secara tatanan ini aja iki aturnya cuma iling-ilingan. Idzin yauma idzin itu nanti perkara yang setelahnya itu harus berupa jumlah fi'liyah gitu ya. Jadi cara dimana yaumal qiyamah langsung ini sebenarnya bukan menafsiri idzinnya tapi langsung tafsirani. Dan biar sampean paham. Jadi harus dikalikan kepada yang namanya jumlah
ya, jumlah fi'liyah. Dalam hal ini saya kembalikan kepada yaumaidin ing dalam tinane ya'tihim, ya, ya'tihim adzabu yaumin akib, yang dikembalikan khusus penafsiran yang ini hari kiamat. Pun yaumal kiamat ditegesi ing dalam dina kiamat iku lillahi mung kedue Allah, mung kedue Allah ai wahdahu tegesi hale dewe Allah. Wa ma tadhammanahu minal istiqrari nasibun lidharfi, wa ma utawi barang tadhammanahu kang nyimpen ing ma, kang nyimpen apa, ya Allah ya Rabbi hu ya Karim, wa ma utawi barang tadhammanahu kang nyimpen apa ma ing yauma idin, ngoten nggih, ing lafat yauma idin nal istiqrari bayane saking maddae lafat istiqrar iku nasibun kang nasabake lidharfi maring dhorof rupane yauma idin niku kok dibaca nasab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yahkumu bainahum ngukumi sapa Allah bainahum ing dalam antarane mukminin lan kafirin, ai bainal mukminina tegese ing dalam antarane wong kang padha iman wal kafiran kang padha kafir, bima kelawan barang bayana kang mertelake sapa Allah ba'du ing dalam sause ikilah kalimat, ba'du ing dalam sause ikilah al mulku yauma idzin niki rupane napa ngene iki, falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im, falladzina mongko utahe wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilan padha ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal solih iku fi jannatin na'im, jannatin na'im yakin iku fi jannatin na'im ing dalam pira-pira surga panggonane nikmatan, surga pira-pira surga panggonane kenikmatan, alasane mlebu surga niku fadlan krana arae kanugrahan, ay tafaddulan dan Quran arai kanugrahan minallahi saking Gusti Allah. Falladzi baru nggih, falladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ma'adzabum muhin. Al-Hajj ayat 57. Walladzina tayong akeh kafaru kang sapa alladzina wa kadzdzabulan padha ngorohake sapa alladzina bi ayatina klan pira-pira ayat ingsun iku faulaika mongko ta pira-pira mongkon alladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulahum iku kedue alladzina laik saya mawon ada pun tai siksa muhinun kang nginahake menghinakan apa azab aisyadidun sigang banget sababi kufrihim kan sebab kufri alladzina pun. Kita masih melanjutkan keterangan yang kemarin, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mengenai tentang yang namanya setan. Itu ini kita sekali lagi tetap menyebutkan dua kaul penafsiran, ya, dua kaul penafsiran yang sudah dibahas pada yang kemarin, bahwa menurut satu pendapat untuk yang ayat 52 kemarin, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati, bahwa di dalam ayat ini terdapat dua penafsiran. Kalau penafsiran yang pertama kemarin mengatakan bahwa memang yang namanya setan itu benar-benar sampai mampu menyusupkan suatu hal yang bukan ayat Al-Quran, ya, kepada mulutnya Kanjeng Nabi, hingga Kanjeng Nabi mengucapkan suatu hal yang bukan Al-Quran, yang nadanya itu membuat ridho terhadap orang-orang kafir. Itu menurut satu pendapat. Tapi ini dianggap sebagai kaul
atau dianggap sebagai riwayat maudhu'ah atau riwayat yang dipalsukan. Ya walaupun sebenarnya masih khilaf di antara para ulama, ada yang seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini merupakan riwayat yang sahihah. Menurut penafsiran yang kedua, al-qasyaitanu fi umniyatihi itu maksudnya bukan kok sampai benar-benar Kanjeng Nabi itu melafalkan suatu hal yang bukan Al-Quran. Tapi setan itu menyusupkan pemahaman-pemahaman yang salah di hatinya para manusia tentang Al-Quran. Hingga pada zaman Kanjeng Nabi yang namanya manusia tatkala dibacakan Al-Quran, mereka menuduh Kanjeng Nabi itu tukang sihir. Mereka menuduh Kanjeng Nabi itu tukang syair. Mereka menuduh Kanjeng Nabi itu sebagai orang yang gila. Itu namanya syaitanu fi umniyati. Setan itu menyusupkan pemahaman-pemahaman yang sesat di dalam apa yang dibacakan oleh Rasul, apa yang dibacakan yakni Al-Quran. Guys, iki sing penting pahamono tenanan dhisik ben awak dhewe iso melanjutkan di dalam penafsiran yang selanjutnya. Karena kowe urung paham iso dilanjutne sik iki. Guys, kita lanjutkan lagi. Sekarang ke ayat yang 53. Kemarin sampun dingendikaaken. Sekalipun menurut dua tafsiran, versi dua tafsir, tetap saja Allah Ta'ala itu fayansakhullahu ma yulkis syaitanu summa yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Tetap saja oleh Allah Ta'ala Allah Ta'ala membatalkan terhadap semuanya, semua yang disusupkan oleh syaitan. Ya, kemudian Allah Ta'ala mengokohkan terhadap ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Qur'annya, wallahu alim hakim. Bon, sekarang kita lanjutkan tentang ayat yang selanjutnya niki, ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi syiqaqin ba'id. Surat Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan, agar Allah Ta'ala menjadikan apa yang disusupkan oleh syaitan itu merupakan fitnah atau cobaan atau ujian lilladzina fi qulubihim maradun, bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, wal qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang hatinya keras. Nah, wa inna dzalina lafi syiqaqin ba'id, dan sungguh orang-orang yang zalim itu berada di dalam perbedaan, percekcokan yang sangat jauh, yang sangat lama. Makanya tengah ini dilanjutkan malih. Dawuh Syekh Mutawal Asy'arawi niku ngeten. Cara dawuh Syekh Mutawal Asy'arawi ini ngeten. Kan tadi sekali lagi kita terus akan mengulang-ulang pembahasan masalah penafsiran yang pertama tadi. Bahwa terjadinya penyusupan syaitan terhadap lisannya Kanjeng Nabi itu memang oleh Allah Ta'ala tetap dibiarkan, tujuannya agar itu menjadi sebuah ujian. Paham ya Cahya? Gampangan ngomongin loh. Secara bahasan, kenapa sih Allah Ta'ala itu membiarkan kesesatan terjadi di muka bumi ini? Kemudian Allah Ta'ala membela, bahasanya ngoten, membela, menurunkan orang-orang, nabi, para aulia, para wali, para ulama untuk menghempaskan, untuk menghilangkan seluruh kesesatan itu tadi. Kenapa kok gak dari awal aja? Paham ya? Kenapa kok gak dari awal saja? Allah Ta'ala langsung menghilangkan semua kesesatan tanpa menciptakan satupun kesesatan. Ya, ini alasannya. Jadi alasan kenapa kok Allah Ta'ala tetap membiarkan terjadi, bahasanya mentakdirkan terjadinya ilqa syaitan, setan mampu menyusupkan sebuah hal, sebuah ayat yang sebenarnya itu bukan ayat Al-Quran, tapi dimasukkan melalui perantara lisannya Kanjeng Nabi. Menurut satu tafsiran yang pertama,
Dan menurut tafsiran yang kedua, ilqa'u syaitan itu maknanya adalah kesesatan-kesesatan yang dilemparkan oleh setan di seluruh hatinya para manusia tatkala dibacakan Al-Qur'an. Itu tujuannya adalah agar Allah Ta'ala menjadikan apa yang disusupkan oleh setan itu sebagai fitnah. Fitnah bagi siapa? Lilladzina fi qulubihim maradun. Bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sebuah penyakit. Aisyakun wa nifakun. Bagi orang-orang yang di dalam hatinya penyakit rupane napa? Yaitu keraguan-raguan dan juga kemunafikan. Juga bagi orang wal qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang hatinya keras. Siapa mereka? Al musyrikina an qabulil haq, yakni mereka adalah orang-orang musyrik yang tidak mau menerima sebuah kebenaran. Wa inadh dhalimina ayil kafirina lafi syiqaqin ba'id. Sungguh orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang kafir itu berada di dalam syiqaq atau perdebatan, ya perbedaan yang sangat jauh, ay khilafin tawilin ma'an nabi, ya perdebatan yang sangat panjang, sangat lama bersamaan dengan kanjeng Nabi dan juga para mukminin wal mukminin haitsu jara ala lisanihi dzikru alihatihim bima yurdihim summa ubtila dzalik. Ya, ini sampai kejadian bahwa lisannya kanjeng Nabi itu menuturkan terhadap Tuhan-Tuhan mereka dengan hal yang sifatnya diridhai oleh mereka, kemudian dibatalkan hal tersebut. Jadi ada yang penting itu paham kenapa Allah Ta'ala tidak menciptakan setan, kemudian juga menciptakan yang namanya malaikat, yang menciptakan yang namanya akal kita. Itu tadi loh Pak, tujuannya agar semua itu menjadi sebuah ujian. Ujian itu kalau ibaratnya daunnya Syekh Mutawalli Asy'ari itu untuk liyumahisallah, untuk tamhis. Tamhis itu sebuah ujian. Yang namanya ujian itu ya seperti yang kita ketahui, yang lolos daripada ujian hanyalah orang-orang yang hebat. Allah akan agar Allah Ta'ala menjadikan apa yang disusupkan oleh syaitan itu merupakan sebuah fitnah, sebuah ujian bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sebuah penyakit, yaitu keraguan-raguan dan juga kemunafikan, dan juga bagi orang-orang yang hatinya itu keras, yakni orang-orang musyrik, hatinya keras untuk menerima sebuah kebenaran. Maaf saya bacakan dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki dawuhnya beliau, walisa ilin ayyakul idza kana Allah Ta'ala yansakhu ma yulki syaitan falimadza kana al-ilqa'u bidayatan. Kalau Allah Ta'ala itu menghapuskan, membatalkan terhadap apa yang disusupkan oleh syaitan, maka buat apa Allah Ta'ala itu membiarkan terjadinya penyusupannya syaitan itu tadi di awal kali? Kenapa nggak cara bahasa kasarannya ngomong, kenapa kok tidak mengatasi masalah langsung dari akarnya? Segampangnya ngomong, sama sekali setan tidak diberi kekuasaan untuk menjatuhkan, untuk menyusupkan apa yang mereka susupkan. Jawabannya Syekh Mutawalli Asy'ari, ja'alallahu al-ilqa fitnatan liyakhtabira an-nas. Supaya Allah Ta'ala menjadikan semua itu menjadi fitnah, menjadi ujian, yang mana Allah Ta'ala dengan ini Allah Ta'ala menguji terhadap seluruh para manusia. Sehingga wal yumayyiza man yanhadu bi a'ba'ir risalah fa hiya mas'uliyatun la yakum biha illa man yanfadu minal fitan wa yanju min ighra'ish syayatin wa yatakhatta aqabatihi wa araqilahu lidzalika qala anhum kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ngerti-ngerti dan supaya Allah Ta'ala bisa membedakan orang yang memiliki kebatinan yang baik, orang yang mampu dengan ujian itu dia bisa melewati dan tetap iman terhadap risalahnya Allah Ta'ala. Sehingga kalau seseorang mampu melewati ujian,
pantas baginya didawuhaken kuntum khairin ukhrijat linnas. Kalian merupakan umat terbaik yang dikeluarkan untuk para manusia. Orang itu kalau mampu melewati uji, patut untuk diuji. Patut untuk dipuji maksudnya. Yang mampu melewati ujian, dia patut untuk mendapatkan sebuah pujian. Tadi ngoten nggih. Saya jadi teringat dengan yang hari-hari ini viral cara bahasa ngoten nggih. Yang ditanyakan oleh sahabat jenenge Deddy Kombuzer kepada Habib Umar. Kan Deddy Kombuzer tanyakan kepada Habib Umar, Habib, buat apa sih terjadi semuanya, terlantarnya, terbunuhnya orang Cina hingga banyak yang terlantar, kelaparan dan seterusnya. Tanda kutipnya sebenarnya Allah Ta'ala kan mampu tuh Pak, untuk menyelamatkan semuanya dengan sekejap mata. Allah Ta'ala mampu. Tapi kenapa kok hal itu terjadi? Ya sama dengan ayat ini. Agar Allah Ta'ala itu menjadikan semua itu ujian. Hingga dengan ujian yang begitu dahsyatnya diterima oleh orang-orang Palestina. Sehingga kalau mereka mampu melewati hal ini, mereka merupakan orang-orang yang hebat. Mereka merupakan orang-orang yang patut dipuji. Mereka merupakan orang-orang yang patut mendapatkan pahala yang besar atas kesabaran mereka menghadapi sebuah ujian ini. Paham ya Cahyo? Jadi ojo dipikir adanya sebuah tanda kutipnya hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa diterima oleh manusiawi. Jiwa manusiawi itu dianggap sebuah kekejaman daripada Allah Ta'ala mboten. Itu semua adalah ujian daripada Allah. Piye? Bagaimana kita selaku manusia bisa melewati ujian tersebut? Kalau dalam Allah Ta'ala dawuh teng ayat lain, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum. Ini bahasannya ngoten. Ini kita kembali lagi. Jadi ujian itu pertama ada kalanya ujian yang sifatnya itu duniawi, ada kalanya ujian itu sifatnya adalah dini, bersifat agama. Kalau apa yang terjadi di Palestina lebih besarnya itu mengenai ujian tentang agama, tentang apa? Dunia. Di mana mereka disiksa, di mana mereka seperti yang didakwakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Bahwa Allah Ta'ala akan menguji kalian semua dengan kekurangan bisyai'im minal khaufi, dengan adanya rasa takut, wal ju'i rasa kelaparan, wal ju'i bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, ya. Tapi teng ending ayatnya wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Itu ujian yang sifatnya adalah ujian dunia. Akan tetapi yang terjadi pada ayat ini adalah ujian agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga sebenarnya sudah didakwakan kalian Habib pun bolak-balik dawakan bahwa sebelum ujian dunia kita harus mampu untuk bersyukur, karena ujiannya itu hanya pada masalah ujian dunia. Tidak sampai dijadikan ujiannya itu di dalam urusan ujian agama, yang mana ujian agama ini lebih berat. Dan di dalam ayat ini adalah yang dikehendaki adalah fitnah atau sebuah ikhtibar atau sebuah mihnah, sebuah ujian yang sifatnya adalah dini, yang sifatnya adalah berhubungan dengan agama, yang mana ini sangat berat. Mulanya tengeri kita ingin akan dengan adanya susupan daripada syaitan. Menurut penafsiran yang pertama, susupannya sampai Kanjeng Nabi melafatkan, ya. Dan menurut penafsiran yang kedua nggak sampai dilafatkan, akan tapi setan itu menjatuhkan yang namanya kesesatan-kesesatan bagi orang-orang
Maka kalau seperti itu merupakan sifatnya fitnah atau mihnah atau ikhtibar, ujian bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sebuah penyakit, yakni penyakit ragu-ragu dan juga kemamangan dan juga kemunafikan, dan juga bagi orang-orang yang hatinya itu keras, yakni orang musyrikin yang hatinya keras tidak mau menerima terhadap sebuah kebenaran. Saja ya, jadi ini namanya ujian masalah nopo agama. Terus kita lanjutkan, wa inna dhalimina ayil kafirina lafi syiqaqin ba'id. Orang-orang yang zalim itu, yakni orang-orang kafir itu berada di dalam syiqaq atau perdebatan atau perseteruan yang sangat jauh, yang sangat lama, yakni bersertaan dengan Kanjeng Nabi dan juga para mukminin. Yang ingin dikatakan, yakni tatkala lisannya Kanjeng Nabi itu tergerakkan untuk mengucapkan suatu hal yang sifatnya bukan dari Al-Quran, tapi seolah-olah itu dianggap oleh orang-orang kafir itu merupakan Al-Quran. Ya, ini menurut tafsiran yang pertama, merupakan riwayat yang dhaifah, riwayat yang maudhu'ah. Pun, niku ngoten nggih, niku sampun dikomentari tentang tafsir Shawini. Waqad alimta anna hadza khilafus shawab wa shawab ayyakula haitsu sallata syaitanu alaihim bil waswasah wa ta'ni fil Qur'an. Ya nae teng hasyah Shawini pun wonten niku. Pun niku ngoten, dadi eling-eling tenan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Tujuan terjadinya yang kedua, ya, tujuan terjadinya penyusupan dari syaitan itu adalah wal ya'lamal ladzina utul ilma, dan agar orang-orang yang diberi ilmu itu mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya Al-Quran al-haqqu merupakan sebuah perkara yang hak, mir rabbika, dari Tuhanmu, sehingga fayu'minu bihi, sehingga mereka tetap iman terhadap Al-Quran, fatukhbita lahu qulubuhum, dan hatinya tetap tenang dengan Al-Quran. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin ay tariqim mustaqim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala merupakan zat yang menunjukkan terhadap orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ini pun suatu hal yang sifatnya lazim. Jadi yang namanya ujian itu pasti akan menjatuhkan yang namanya orang-orang yang di dalam hatinya penuh keraguan, penuh kemunafikan, hatinya keras, hatinya membatu, pasti akan jatuh di dalam kesesatan, ya, akan menjadi tambah sesat. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi ilmu itu pasti akan tambah semakin mantap. Artinya seperti yang didawahkan kalian Syekh Mutawil Asy'arawi, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tangdiki ingin dikatakan bahwa ini merupakan al-illah ats-tsaniyah, ini merupakan alasan yang kedua. Alasan yang kedua daripada penyusupan Al-Quran, penyusupan syaitan itu tadi. Liya'lamal ladzina utul ilma, agar orang-orang yang diberi ilmu itu mereka mengetahui. Ilmu tangriki maksudnya apa? At-tauhid wal Quran, yakni mereka diberi tauhid, sifat tauhid, mereka diberi iman, mengesahkan terhadap Allah, dan diberi Al-Quran. Annahu ayil Qur'ana, bahwa Al-Quran itu al-haqqu mir rabbik, bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah perkara yang hak dari Tuhan mereka. Fayu'minu bihi, sehingga mereka tetap iman terhadap Al-Quran. Fatukhbita aitatma'inna lahu qulubuhum, dan mereka hatinya menjadi tenang, tetap tenang terhadap Al-Quran. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin ay tariqin mustaqim ay dinil Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu merupakan zat yang memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang iman menuju jalan yang lurus, yakni agama Islam. Cara dawuh Syekh Mutawil Asy'arawi, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, bahasa kasarane ngomong teng niki dikaaken
yakni yata'akkadu ta'kidan wadihan anna hadha wal haqq mahma syawwasa alaihim al musyawwisun wa mahma qalu anhu innahu sihrun aw kadibun aw asatirul awwalin. Ngriki dikaaken wong sing iman, wong sing diparingi ilmu kalian Gusti Allah, ilmu berupa tauhid, ilmu berupa Al-Qur'an, mereka itu akan semakin yakin, akan semakin mantap bahwa yang namanya Al-Qur'an ini merupakan perkara yang hak daripada Tuhannya. Artinya bagaimana? Sekalipun yang namanya setan itu menyusupkan sebuah hal-hal yang sifatnya bukan dari Al-Qur'an disusupkan oleh mereka, kemudian dibatalkan oleh Allah, orang yang beriman akan mantap bahwa itu tetap yang Al-Qur'an merupakan Al-Qur'an. Dan sekalipun yang namanya setan itu menyusupkan di dalam hatinya orang-orang yang kafir, mereka meragukan yang namanya Al-Qur'an, mereka mengolok-olokkan terhadap Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu merupakan syair, bahwa Al-Qur'an itu merupakan sihir, bahwa Al-Qur'an itu merupakan asatirul awwalin, kebohongannya orang-orang zaman dahulu. Sekalipun sudah dicaci maki seperti itu, orang-orang yang diberi ilmu berupa tauhid dan juga Al-Qur'an akan semakin mantap bahwa itu merupakan sebuah kebenaran daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kayak ngono Pak. Maksudnya ya seperti kita lah. Walaupun Al-Qur'an itu oleh mereka itu sangat diragukan, diolok-olokkan, tapi kita tetap mantap. Itu tujuan yang namanya ujian ya seperti itu. Ujian itu akan menjatuhkan orang-orang yang hatinya masih ragu dan akan semakin mantap, akan membuat semakin mantap orang-orang yang hatinya itu sudah yakin. Pun melana tengeri kita akan kalian beliau, intinya adalah famas'alatu kaidi syaitani wa ilqai lam tantahi bi mautir rasul. Niki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Urusan daripada kaidi syaitan atau rencana buruknya syaitan ini bukanlah sebuah perkara yang berhenti tatkala Kanjeng Nabi itu meninggal. Paham ya Cahaya? Jadi aja dikira ini karena ceritanya urusannya adalah setan yang menjatuhkan, menyusupkan Al-Qur'an melalui lisannya Kanjeng Nabi menurut riwayat maudhu'ah. Kalau menurut riwayat yang satunya dengan artian membuat orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik itu mencela, meragukan terhadap Al-Qur'an, itu tidak permasalahan yang tidak selesai dengan meninggalnya Kanjeng Nabi. Bal huwa qaidun li ummatihi min ba'dihi fasyaitanu yaqudu li ummati Muhammadin kulliha wa li kulli man hamala anhu ad-da'wah. Jadi kita ingin dikatakan permasalahan penyusupan syaitan membuat para manusia ini tetap menjadi ragu, itu merupakan permasalahan yang hingga kini terus menerus akan terjadi. Karena dengar iki ingin dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Mereka ingin dikatakan ini wes hal yang akan terus terjadi di dunia ini. Melana tengerikan ingin dikatakan toh. Surat Al-An'am ayat 112 tengerikan ingin dikatakan wa kadzalika, dan memang seperti itu. Kami menjadikan bagi setiap nabi musuh, yakni setan-setan daripada para manusia dan juga setan-setan dari golongan jin. Yang mana yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mana satu dengan yang lainnya selalu mencoba untuk menjatuhkan omongan-omongan bohong yang dihiasi. Yes. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, andaikan Allah Ta'ala itu berkehendak, niscaya mereka tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Akan tapi hal tersebut tetap dibiarkan terjadi oleh Allah. Sehingga solusinya adalah fadarhum wa ma yaftarun. Tinggalkanlah mereka dan apa yang dibuat-buat oleh mereka. Tujuannya hal tersebut adalah waliyumahhisallahu alladhina amanu, agar orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bon, jadi fa muhimmatus syaitan ayyastahilla di'afal iman
wa man ya'budunallaha ala harfin min ashabil ihtijajat at-tabririyah alladziina yuriduna ayyubarriru li anfusihim al-inhimas fi syahwat was-sayri fi tariqi syaitan. Ini loh. Tadi tujuannya setan adalah ingin benar-benar menarik, menjarah sebanyak mungkin orang-orang yang imannya itu lemah dan orang-orang yang menyembah terhadap Allah Ta'ala secara tanggung. Paham aja. Inilah bahasanya beliau jelas, bahasanya Syekh Muta'ala Sya'rawi. Fa muhimmatus syaitani ayyastaghilla du'afal imani. Tujuannya setan adalah ingin menjarah, ingin kembali menarik terhadap orang-orang yang imannya lemah. Wa man ya'budunallaha ala harfin, dan orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala secara tanggung. Ya benar, cara bahasa kasar ngomong Islam KTP. Islami tanggung. Yang mana orang yang menyembah atas Allah, menyembah terhadap Allah Ta'ala secara tanggung itu min ashabil ihtijajat at-tabririyah. Orang-orang yang selalu mencari pembenaran atas tindakan salah mereka. Alladzina yuriduna ayyubarriru li anfusihim al-inghimasa fi syahwah was-sayri fi tariqi syaitan. Yang mana mereka itu ingin mencari pembenaran untuk diri mereka agar mereka bisa bebas, agar mereka bisa luas dengan mudahnya tanpa terbatas. Mereka itu terjatuh di dalam syahwat dan juga berjalan di dalam jalannya syaitan. Maka wahaula yahlu lahum at-ta'nu fiddin. Maka bagi orang-orang yang seperti ini rasanya manis bagi mereka untuk mencela terhadap agama Islam. Paham ya? Jadi wong sing koyo ngene iki lho, sing dadi sasarane setan ini yang paling utama adalah orang-orang yang imannya lemah dan orang-orang yang hanya menyembah terhadap Allah Ta'ala secara tanggung-tanggung. Banyak kan dari kita yang tanda kutipnya secara bahasanya awak dhewe Islam KTP. Dan yang lebih parahnya bukan hanya Islam KTP. Mereka menginginkan sebuah pembenaran terhadap nih bahasanya beliau ashabil ihtijajat at-tabririyah. Mereka membutuhkan terhadap pembenaran untuk diri mereka. Salah, tapi orang ngakoni salah, tapi butuh terhadap yang namanya pembenaran. Ya, bahasa kasarannya ngomong, piye ya awak dhewe. Katene ngomong terlalu jelas iki ra penak. Orang-orang yang di luaran sana, yang tanda kutipnya mungkin satu, biasanya perempuan yang sebenarnya bukan hanya perempuan, laki-laki juga banyak, perempuan terutama. Contoh ya, yang maksud daripada ashabil ihtijajat at-tabririyah itu orang yang selalu memberikan pembenaran terhadap dirinya. Yaitu nopo? Contoh, wong wedok ora kudungan dituturi jarene malah urusono awakmu dhewe lho. Sing penting atine bagus, kan ngono toh? Ini namanya ashabul ihtijajat at-tabririyah. Orang-orang yang tanda kutipnya ingin dibenarkan apa yang mereka lakukan. Ini yang paling bahaya yang seperti ini. Wes ora nurut karo ajaran syariat, mereka berkelit. Mereka ya Allah ya Rabbi ya Karim, sifatnya mereka melakukan sebuah pembenaran atas tindakan mereka. Dawuhnya Syekh Muta'ala Sya'rawi, fahaula yahrulahum at-ta'nu fiddin. Bagi orang-orang yang lemah imannya, orang yang tanda kutipnya itu ya Allah ya Rabbi ya Karim, seimbang terhadap Allah Ta'ala secara tanggung-tanggung, itu mereka bahaya. Lalu dengeri dilanjutakan bahasan yang ngaten wa yatamannawna ayyakuna ad-din wa tuwarrabu awhaman la haqiqata laha li'annahum yakhafuna an takuna haqiqatan wa ayyatawarratu bi a'malim as-sayyi'ah wa nihayatim al-mu'limah fa yastab'iduna al-qiyamah wa yaqulun aidza mitna wa idzaman ainal mab'usun. Isine nggih namung niki mawon. Kita lanjutkan nggih. Teng mriki diingatkan ngoten. Mulakno masih banyak sekali
yang tanda kutipnya orang-orang ini melakukan sebuah pembenaran atas tindakan. Kita lanjutkan. Tenggeriki dilanjutakan. Pokoknya isine wong-wong orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang imannya itu nanggung, ya, pengetahuannya juga tanda kutipnya tidak bisa taslim atau percaya terhadap agama Islam, itu bahaya. Mereka yang ada itu cuma meragukan terhadap syariat-syariat Islam. Lalu tenggeriki kan salah satu daripada contohnya adalah mereka-mereka yang mempertanyakan mengenai pensyariatan penyembelihan. Jadi nangkine kan lek nang syariat awak dhewe lek ono hewan yang halal untuk dimakan, itu kalau mau dimakan itu ya disembelih terlebih dahulu. Ayam, sapi, kambing, unta itu dibeleh dhisik. Lah mereka meragukan, nyapun dadak dibeleh, bukankah itu justru merupakan sebuah kekejaman dan seterusnya. Sehingga mereka itu yang mereka lakukan kalau ingin memakan hewan-hewan yang halal untuk dimakan, mereka itu bukan kok menyembelih. Yes, tapi yang penting mati ngono. Oleh karena itu dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, kamu jangan sampai lupa bahwa salah satu hikmah yang ada di dalam masalah pensyariatan penyembelihan adalah bahwa di dalam penyembelihan itu merupakan perintahnya Allah Ta'ala, dan dengan cara disembelih itu tujuannya, hikmahnya adalah untuk mengeluarkan banyak darah daripada hewan tersebut, yang mana di dalam darah terdapat mawadin thorrotin, banyak sekali zat-zat yang membahayakan, sehingga wajib bagi para manusia untuk memakan hewan itu harus dibersihkan terlebih dahulu darah-darah yang membawa zat-zat yang bahaya. Ini loh, ini salah satu daripada hikmahnya. Pun intine tengriki dikaaken fal muslimu harisun ala ayyahmila manhaja Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa harisun ala ayyusawida hadzal manhaj harakatal hayah. Kita ini harus memiliki semangat yang besar untuk membawa manhajnya Kanjeng Nabi. Urip iki awak dhewe tugasnya adalah membawa manhaj Kanjeng Nabi, minimal untuk diri kita sendiri, ojo katut-katutan, minimal. Yang kedua, harisun ala ayyusawida hadzal manhaj harakatal hayah. Kita harus punya semangat yang besar untuk meramaikan, untuk memviralkan, untuk menjadikan yang namanya manhajnya Kanjeng Nabi ini manhaj yang mewarnai terhadap harakatul hayat, pergerakan hidup yang ada di dunia ini. Lakin la yad'u asyaiton yuhaqqiqu hadhil umniyah kama lam yada' rasulahu min qablu. Akan tetapi harapan yang seperti ini tidak akan dibiarkan oleh setan untuk menjadi hal yang sukses, cara bahasa kasarane ngomong ngoten. Seperti hal yang terjadi pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan harisun, memiliki semangat yang besar agar menyelamatkan seluruh umatnya, agar umatnya menjadi umat yang baik. Tapi setan tidak membiarkan hal tersebut menjadi hal-hal yang benar-benar terjadi. Fakaiduhu wa ilqa'uhu lam yantahi bi mautir rasul wa innama huwa baqin wa ila an taqumas saah. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wis to, awak dhewe ku pokoke kudu dadi wong sing harisun ala hamli manhaji Rasulillah. Kudu wong sing semangat membawa, mengemban terhadap manhajnya Kanjeng Nabi, dan membuat manhajnya Kanjeng Nabi ini menjadi manhaj yang mewarnai kehidupan. Wah, buat Pak, pamane zaman akhir kayak ngene iki. Akeh wong neko-neko awak dhewe rasane iku koyo kudu katut banyaknya tren-tren yang buruk yang disuarakan. Lha iku ojo sampai awak dhewe diam. Pun kita lanjutkan. Si akeh iki. Pun dadi intine ngoten nggih. Intine cobaannya itu dalam hal ini adalah cobaan yang sifatnya dini atau agama. Itu tujuannya adalah
Yang pertama disebutkan di dalam ayat yang 53, agar orang-orang yang di dalam hatinya itu terdapat keraguan-raguan, kemunafikan, hatinya keras, yakni orang-orang musyrik yang hatinya keras untuk menerima sebuah kebenaran, itu semakin terjatuh, semakin sesat. Dan orang-orang yang di dalam hatinya diberi ilmu oleh Allah Ta'ala berupa tauhid, berupa Al-Quran, akan semakin mantap, akan semakin yakin bahwa itu merupakan sebuah kebenaran dari Allah. Itu merupakan sebuah kebenaran dari Allah Ta'ala, sehingga mereka itu beriman dan hatinya menjadi tenang. Wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang menunjukkan orang-orang yang beriman terhadap jalan yang lurus. Ini bolak-balik jawabkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa Allah Ta'ala itu menunjukkan jalan yang benar, itu semua manusia ditunjukkan jalan yang baik sama Allah Ta'ala. Cuma semakin orang itu mengikuti petunjuk jalan, akan semakin dia mendekati terhadap tujuan dan kebenaran. Dan semakin dia tidak mengikuti petunjuk jalan, maka semakin dia jauh dari tujuan dan semakin dia akan tersesat. Kan ngono to, Pak? Cara awak dhewe menuju akhirat, menjalani kehidupan ini sebenarnya sudah ditunjukkan pelang. Sudah ada pelangnya, belok kanan baik, belok kiri buruk. Nah, karena awak dhewe iki apa? Niku pun sering dijawabkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kita lanjutkan. Lah, tentang ayat 55. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Surat Al-Hajj ayat 55. Niki nggih seru tenan niki ya. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu. Tak henti-hentinya orang-orang kafir itu berada di dalam keraguan-raguan daripada Al-Quran. Wis tak wong kafir ku selalu berada dan selalu meragukan terhadap Al-Quran. Hatta ta'tiyahumus sa'ah, hingga datang terhadap mereka waktunya meninggalnya mereka atau waktunya kiamat. Au ya'tiyahum adzabu yaumin aqim, atau datang kepada mereka hari yang mandul. Bahasanya ngoten ya. Hari yang mandul. Itu secara garis globalnya ngoten murati. Sekarang kita murati. Wala ladzina kafaru fi miryatin aysyakim minhu ayil Qur'an bima alqahu syaiton ala lisanin nabi summa ubtilah. Sekali lagi, yang didawakan kalian Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini mengikuti riwayat yang pertama itu tadi, bahwa setan sama Kanjeng Nabi, yang mana ini merupakan riwayat yang dhaifah. Tangriki dikatakan orang-orang yang kafir tak henti-hentinya berada di dalam keraguan. Keraguan tentang Al-Quran. Sebab apa yang dijatuhkan, disusupkan oleh syaitan melalui perantara lisannya Kanjeng Nabi dan kemudian dibatalkan. Itu menurut tafsiran yang pertama. Menurut tafsiran yang kedua, orang-orang yang kafir itu selalu berada di dalam keraguan terhadap Al-Quran gara-gara yang namanya orang-orang kafir ini mendengarkan bisikan setan berupa Al-Quran itu merupakan syair, berupa Al-Quran itu merupakan sihir, berupa Al-Quran itu merupakan asatirul awwalin, atau tulisan-tulisan bohong daripada orang-orang pada zaman dahulu. Tangri dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh mengomentari tentang masalah ayat ini nggih. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu. Orang-orang kafir itu selalu meragukan, selalu tak henti-hentinya berada di dalam keraguan terhadap Al-Quran. Ini loh dawuhnya beliau, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dawuhnya beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fahum idzan, maka mereka orang-orang kafir yang selalu berada di dalam keraguan terhadap Al-Quran, maujuduna fi ummati Muhammadin ila an taqumas saah, akan ditemukan orang-orang kafir yang selalu meragukan terhadap Al-Quran. Bahkan nyuwun sewu, bahkan bukan hanya meragukan, bahkan sampai benci terhadap yang namanya Al-Quran, bahkan sampai membakar. Banyak sekali ditemukan.
Bagaimana sikap kita? Sanwajihuhum nahnu kama wajahahum Rasulullah. Maka kita akan menghadapi mereka seperti halnya Kanjeng Nabi menghadapi terhadap mereka. Sakniki kathah lho Pak. Wong sing meragukan terhadap kebenaran Al-Qur'an itu sangat banyak. Siapa sih jenenge ya Allah? Sing sering lewat nang FYP TikTok iki lho, siapa sih jenenge? Tak sebut ae gak apa-apa. Ada seorang perempuan yang mana dia itu mengaku bahwa dia itu dulunya merupakan orang yang menghafal Al-Qur'an. Tapi saiki dekne itu malah berbalik. Nah ini loh. Siapa sih jenenge arek iki? Nah iya iki loh. Jenenge Kumailah Hakimah. Ini nanti sampai lihat sendiri. Banyak sekali, masya Allah, ngawuri wong iki. Kalau ngakunya dia itu dulu adalah dia itu termasuk orang-orang yang mondok kemudian hafal Al-Qur'an, tapi ceritanya sangat kelam hingga sekarang dia itu menjadi tanda kutipnya agennya orang-orang yang liberal. Penggaweane iku meragukan ayat-ayat Al-Qur'an tok. Tapi ya narasi yang dia bangun itu ya ngono. Pokoknya saiki ku lek ana wong ngaku dekne dulunya hafal Al-Qur'an dan seterusnya. Itu tujuannya cuma ben wong-wong ku percaya nang awake, biar orang-orang itu senada dengan dia. Jadi Kumailah Hakimah itu banyak sekali mengupas ayat-ayat Al-Qur'an dan diragukan. Omongan-omongannya dekne salah satunya adalah, ya apa sih ndadak hafalan Al-Qur'an barang? Gunane lho apa? Kalau katanya Al-Qur'an itu nanti membuat orang tuanya, orang yang menghafalkan itu diberi mahkota, itu loh hadis dhaif. Gaya apa awal Al-Qur'an? Al-Qur'an bisa dibuka, gak penting, dan seterusnya. Kemudian mengomentari tentang ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim tentang pembunuhan di Khadir terhadap seorang anak kecil. Nah, itu pinter dia. Orang-orang liberal itu pinter, bersilat lidah itu pinter banget. Mengatakan loh piye Nabi kok iso-isoe membunuh anak kecil tanpa dengan alasan, wah dan seterusnya. Gila awak dhewe ora didasari keimanan gampang terjerumus. Dan wajihum nahnu kama wajahum Rasulullah. Kita akan menghadapi orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu mencoba untuk meragukan dan membuat orang-orang lain terhadap Al-Qur'an. Wa sayadillu asyaitanu yulqi fi nufusi haula wa yuwaswisu lahum. Yang namanya setan akan terus-terusan menjatuhkan terhadap mereka di dalam hati mereka dan akan selalu membisikkan hal-hal buruk terhadap mereka. Wa yuhila auliya'i minal insi wal jinni wa yudal akibat wal araqil liyasudda an-nas an dinillah. Ini kira tujuannya. Dan akan membuat mereka akan seolah-olah itu merupakan hal yang benar, yang tanda kutipnya mereka itu dibuat sesuk ono penggawean lho ya. Ragukan yang ini, ragukan yang ini, agar untuk membuat para manusia itu ragu dan menghalang-halangi manusia daripada agamanya Allah. Hadza numudajun min ilqa'i syaitan fi mas'alatil kimmah wa hiya al-imanu billah. Ini merupakan numudaj, suatu jalan yang mana dilakukan oleh syaitan di dalam masalah yang paling inti, masalah yang paling pokok berupa masalah iman terhadap Allah. Bahkan mereka nyuwun sewu bukan hanya akan berhenti di situ, bukan akan membuat manusia itu ragu terhadap
masalah iman terhadap Allah Ta'ala saja. Mereka membuat ragu terhadap Al-Quran. Mereka membuat para manusia itu menjadi tidak iman terhadap kanjeng Nabi. Inilah. Fanajidu minhum man yuhajimu syahsiyata Rasulillah. Jadi bukan hanya yang diserang itu nanti bukan hanya masalatul iman. Tapi bahkan sampai syahsiyatul Rasul. Kepribadiannya kanjeng Nabi pun itu juga akan diperolok-olokkan oleh mereka. Seperti yang kita tahu, banyak kan orang-orang yang tanpa mengetahui mereka mengolok-olokkan kanjeng Nabi itu menikahi Sayyidah Aisyah dalam keadaan padahal Sayyidah Aisyah itu masih kecil. Wes diilok-ilokno entek-entekan habis-habisan agar membuat para manusia ini menjadi ragu, menghalang-halangi. Banyak. Kemudian kanjeng Nabi dikomentari masalah kanjeng Nabi itu istrinya banyak, wes banyak sekali. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Mulana tengeri kita ngendikaken lidzalika la tunaqis mislaha ula fi mas'alati rasul innama fi mas'alatil kimmah wa wujudil ilah summa rasul al muballih an hadzal ilah. Amma man takhudu ma'ahum fi qadiyati rasul bidayatan falantasilam ahum ila halin. Intinya bukan hanya tentang permasalahan, pokoknya orang-orang yang kafir itu bukan hanya meragukan tentang permasalahan Al-Quran saja, tapi akan membuat para manusia ini ragu dalam semua hal. Pertama, urusan masalah paling inti yaitu iman. Kemudian urusan ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ya masalah Allah Ta'ala. Kemudian membuat ragu terhadap kanjeng Nabi, perihal kanjeng Nabi. Dan yang terakhir nanti yang diserang adalah masalah agama Islam dan hukum-hukum Islam. Pokoknya diserang dari segala aspek pokoknya wis. Umpama yang sudah mampu beriman ya, terus dibuat ragu dari segi masalah ketuhanan dan kerasulan sih gak kena, akan tetap dibuat ragu tentang masalah hukum-hukumnya Allah. Seperti yang mriki dikatakan tentang hukum talak, tentang hukum diperbolehkan yang namanya bagi suami untuk memukul istri. Itu sama mereka, kok iso Islam memperbolehkan yang namanya kekejaman, ya, intimidasi. Kan ngono ta, Pak? Pokoknya framing itu tak uri ya. Kaedahe setan, kaedahe golongannya setan dan golongannya manusia, termasuk daripada golongannya manusia. Cukup kalian untuk menuduh sebuah hal itu agar terlihat sesat, agar terlihat itu buruk, cukup kamu lebih-lebihkan. Napa? Cukup kamu lebih-lebihkan. Paham ora? Awak dhewe nang makom awak dhewe mek tujuane tabarruk, iku lebih-lebihkan. Oh, iku gak tabarruk, iku nyembah. Awak dhewe sungkem nang kiai. Oh, iku jenenge duduk sungkem, bukan menghormati. Tapi iku jenenge diperbudak karo kiai. Jadi cukup dalam hal ini kaidah setan. Pokoknya kaidah setan dan juga golongan itu kalau mau menyerang kita adalah kita itu dituduh dengan sebuah hal yang mana hal itu dilebih-lebihkan oleh mereka daripada apa yang kita lakukan. Ini kaidah yang ada. Pun ya Allah ya Rabbihu ya Karim, pun niki kersane disempurnakan benjing surat ayat 5 Al-Hajj ayat 55 niki. Pun wala yazal ladina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum sa'atu bagdatan aw ya'tiyahum adabu yaumin aqim. Niki kersane disempurnakan benjing surat Al-Hajj ayat 55. Ilauna wallahu a'lam bissawab.